Ini adalah sebuah testimoni bagaimana Tuhan mengubahkan seseorang. Ada seorang tua, usianya sangat lanjut, lebih dari 80 tahun. Percakapan saya dengan orang tersebut yang dalam mengenai Tuhan dimulai tahun lalu. Ketika pertama kali saya berbicara dengan orang tersebut mengenai Tuhan, saya tahu bahwa itu adalah titik awal Tuhan mau mengubahkannya. Kami saat itu berbicara tentang mengampuni. Ia begitu skeptis. Ia bilang, oh gak bisa, saya gak bisa. Kami sedang berbicara tentang seseorang yang pernah menyakitinya secara fisik, secara mental, secara emosional. Seseorang yang pernah memukulnya sampai berdarah-darah. Menurut ceritanya, pernah merendahkannya bertahun-tahun. Saat itu saya hanya bilang, di dalam Alkitab, kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni. Lalu saya bertanya, apakah kita mempunyai Tuhan yang sama? Dia menjawab, iya dong, Tuhan kita pasti sama. Lalu saya bilang, ya artinya tidak ada alasan untuk tidak mematuhi perintah Tuhan. Kalau Tuhan kita sama, there is no excuse. Kalau memang kita Tuhannya sama, artinya kepatuhan itu juga sama. Waktu berjalan dan kami tidak ngobrol lagi. Sampai bulan lalu, bulan ini dan hampir 1 bulan, ia menghubungi saya. Dia menelpon saya dengan menggebu-gebu menceritakan tentang banyak orang di dalam kehidupannya yang memperlakukannya dengan sangat tidak baik, merendahkannya. Saya tahu bahwa sudah waktunya untuk ia berubah. Akhirnya saya hanya menjadi bejananya Tuhan, bejana yang kosong. Apapun yang Tuhan mau sampaikan melalui saya sampaikan. Awalnya ia sangat skeptis. Oh, saya tidak mampu, saya gak akan bisa mengampuni. Terlalu sakit hati saya, katanya. Lalu saya bilang, yang melakukan itu bukan kita. Kita hanya perlu niat bahwa Tuhan, saya mau mengampuni. Sisanya izinkan Tuhan yang melakukan. Tapi gimana caranya? Berdoa saja, minta Tuhan yang pimpin. Setiap kali ucapkan bahwa oke, Tuhan, meskipun berat aku mau mengampuni. Bukalah hati. Waktu berjalan beberapa minggu, sampai beberapa hari lalu, saya dipertemukan dengan sebuah keluarga besar. Di dalam pertemuan itu, Tuhan mengizinkan saya untuk berbicara dengan seseorang. It's very deep talk. Kami berbicara tentang kehidupan, tentang Tuhan. Dan ada satu hal yang menarik. Ketika
uh, seorang yang berbicara dengan saya saat itu adalah cucu si nenek. Ia bilang bahwa 1 bulan ini rasanya ada yang aneh dalam diri aku. Aku nggak tahu apa, tapi aneh banget. Kayak ada sesuatu yang aku nggak paham itu apa. Hal-hal yang biasa aku lakukan itu rasanya kayak nggak bisa menjadi jawaban atas sesuatu yang membingungkan itu. Saya tahu bahwa Tuhan sedang mengubahkannya. Tepat di mana nenek tersebut memutuskan aku mau mengampuni, aku mau berubah. Itu adalah titik di mana Tuhan bergerak di dalam hidup si cucu. Buat kamu yang belum paham, Tuhan itu bekerja, melakukan apapun, very strategic, sangat cerdas, sangat berstrategi, sangat luar biasa. Ketika kamu tidak melihat dan tidak tahu bahwa apakah doaku didengar, apakah Tuhan melihat penderitaanku, cerita tentang si nenek tadi adalah sebuah jawaban. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan bergerak. Tepat saat kamu memutuskan, Tuhan, aku mau melakukan perintah-Mu. Aku mau mengampuni meskipun sakit. Aku mau melakukan apapun yang Engkau kehendaki, meskipun aku tidak nyaman melakukannya. Niat kita untuk berubah di dalam Tuhan sangat berarti bagi Tuhan. Banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu. Bagi mereka ketika aku mau sesuatu dan aku berdoa, itu cukup. I need to tell you, berdoa itu penting. Tetapi ada hal-hal yang harus kamu lakukan supaya Tuhan bisa bersinergi dengan kamu, mengubahkan hidup kamu. It's almost impossible to change your life if you don't want to change. Hampir tidak mungkin hidup kamu berubah kalau kamu tidak mau berubah. Hal yang kamu harus lepaskan, kamu tidak lepaskan. Karakter jelek yang harus kamu hancurkan, masih kamu pegang kuat-kuat. Kekerasan hati kamu itu tidak membuahkan apa-apa. Hanya kehancuran, ketakutan, kecemasan, ketidakdamaian di hati. Lepaskan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan berdasarkan perintah Tuhan. Kamu pasti bisa mendengar Tuhan. Saya percaya itu, bahwa Tuhan itu berbicara kepada semua orang. Semua orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Humble yourself. Tuhan, aku merendahkan diriku, tolong berbicaralah, aku mau berubah, apa yang harus aku lakukan, dan mampukanlah aku melakukannya. Dari cerita singkat yang sebetulnya belum selesai ini, karena Tuhan masih bergerak, Tuhan masih bekerja dalam hidup si nenek dan semua keluarga besarnya. Semoga Tuhan izinkan saya untuk memberikan update, supaya namanya terus dimuliakan selama-lamanya. Jangan pernah meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan kita sama, never. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kuasa. Dengan kasih-Nya mampu mengubahkan kamu dan siapa saja. Trust Him. Surrender. God bless you.